地成寸大神，三放空，这是你学不来的。不想混了是不是？得罪我们仙殿！Halo kalian semua, selamat datang di channel singkat padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode 162. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Shihao bersama teman-temannya berniat untuk mendapatkan harta karun, yaitu tanaman Void Sky Divine. Tetapi setelah mereka berhasil menjebol segel dari tanaman Void Sky Divine, tiba-tiba saja mereka malah kedatangan dua orang tamu yang tak diundang, yaitu Lan Yichen dan juga Luo Dao yang berniat untuk merampok tanaman dari Void Sky Divine mereka. Yang untungnya Shihao melawan orang tersebut sampai pada akhirnya Shihao bisa mengalahkan mereka berdua sampai membuat mereka berdua tidak berdaya. Yang bahkan dalam pertarungan itu mereka tidak bisa memberikan luka kepada Shihao. Shihao pun berhasil mengalahkan mereka berdua dan Shihao memberikan ancaman kepada mereka berdua, yang dimana mereka berdua harus menjadi babunya Shihao, dan jika mereka berdua tidak mau maka nyawa mereka berdua akan diambil oleh Shihao. Dan di sini Shihao juga tidak akan menjadikan mereka berdua sebagai babu permanen. Mereka hanya akan menjadi babunya Shihao di dunia dari Ancient Immortal saja. Setelah mereka keluar maka mereka berdua akan terbebas. Hal ini pun membuat Lan Yichen dan juga Luo Dao setuju. Dan kemarin juga Shihao telah mendapatkan tanaman dari Void Sky Divine, serta di sana juga Shihao berpisah dengan teman-temannya, yaitu Luo Dao, Lan Yichen dan juga Hong Huang. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan 3000 pegunungan biru, yang di sana terlihat adanya kobaran api yang sangat panas di tengah dari pegunungan biru. Dan ternyata kobaran api itu berasal dari Shihao yang sekarang dirinya masih berlatih, yaitu dengan Shihao yang membakar dirinya sendiri menggunakan kekuatan dari api ilahi. Yang tampak sekarang tubuhnya Shihao mengalami luka bakar yang cukup parah akibat pembakarannya sendiri. Singkat cerita, Shihao telah mencapai titik dari 900 api pembakaran cahaya yang membuat kondisinya Shihao semakin parah, dan pada titik ini juga Shihao sekarang mulai kehabisan obatnya, membuat dirinya kesulitan untuk bisa memulihkan dirinya. Karena tanaman obat herbal Shihao telah habis, Shihao pun berniat untuk memakan sedikit Void Sky Divine. Hal ini pun membuat Void Sky Divine ketakutan, tetapi Shihao menenangkan Void Sky Divine kalau dirinya hanya meminta sedikit bagian kecil saja untuk menyembuhkan tubuhnya. Dan Shihao berjanji bahwasanya ia tidak akan membiarkan Void Sky Divine punah akibat dimakan oleh Shihao. Void Sky Divine memperbolehkan Shihao untuk memakan sedikit bagian tubuhnya, dan setelah itu pun tubuhnya Shihao kembali sembuh dengan sangat cepat setelah memakan secuil daun dari Void Sky Divine. 我不会让你根茎灭绝。 Kemudian pun Void Sky Divine yang memiliki nama sebagai Xuantian muncul di hadapan Shihao. Ia memberitahu kepada Shihao kalau Xuantian telah lama kehilangan rumahnya, dan Xuantian ingin meminta perlindungan dari Shihao untuk menjadi rumah barunya. Tetapi Xuantian meminta kepada Shihao untuk berjanji tidak memakan dirinya sampai habis. Shihao mengikuti janji tersebut. Ia berjanji bahwasanya ia akan membiarkan Xuantian tetap hidup bersamanya. Dan di saat itu Xuantian melihat bahwasanya Shihao sekarang mencoba untuk mengambil jalan immortality ataupun jalan keabadian menggunakan pembakaran tubuh. Hal ini pun membuat Xuantian sedikit kaget karena jalan yang akan ditempuh oleh Shihao sangatlah berbahaya. Shihao pun bertanya kepada Xuantian apakah Xuantian mengerti jalan keabadian ini. Xuantian menjawab untuk era saat ini dirinya tidak pernah melihat adanya orang yang berani untuk melewati jalan immortality. Tetapi pada era kuno dulunya memang pernah ada orang yang
mencoba untuk melewati jalan dari immortality, yang dimana pada era kuno dulunya terdapat dua orang yang mencoba untuk melewati jalan immortality ini sama seperti Shihao, dan salah satu orang itu bernama Ye Qianyu. Yang dulunya Ye Qianyu ini merupakan orang yang sangat hebat, yang bahkan ia juga pernah melewati badai kesengsaraan surgawi dengan hanya satu jarinya saja. Tetapi pada saat ia melewati jalur kultivasi keabadian sama seperti apa yang dilakukan oleh Shihao sekarang, tiba-tiba saja ia mendapatkan ujian kesesatan, yang dimana ujian itu ia berhadapan dengan sesosok kegelapan seperti sebuah kabut abu-abu, yang dalam ujian itu Qianyu tidak bisa melewatinya karena ia malah terpengaruh oleh kabut abu-abu itu dan dianggap telah tewas. Serta dulunya juga ada orang lain yang mencoba untuk melewati jalan keabadian ini juga, tetapi sayangnya orang itu juga mengalami kegagalan. 并非一次零，若想超越古代贤，不知 那诡辩如此恐怖，到底是 Bisa dibilang jika Xiao melewati jalan ujian immortality yang sama, maka kemungkinan Xiao akan melewati ujian kesesatan sama seperti para era kuno sebelumnya. Dan di sini Xuan Tian menyarankan kepada Xiao untuk mencari jalan kultivasi yang lain tanpa menggunakan jalur immortality. Tetapi Xiao mengatakan bahwasanya tekadnya telah bulat, dirinya tidak akan mencari jalur lain untuk bisa mendapatkan jalur immortality ataupun keabadian. Dan Shihao pun juga mengucapkan terima kasih kepada Xuan Tian karena Xuan Tian yang telah memberikan peringatan kepada Shihao. Setelah itu pun Xuan Tian menyuruh kepada Xiao untuk kembali beristirahat di dalam tungku miliknya Shihao. Xuan Tian setuju dengan hal itu, ia pun masuk ke dalam tungkunya Shihao. Orang yang berada di dunia luar yang mengawasi Shihao dari bunga abadi merasa sangat bingung jalan kultivasi apa yang telah ditempuh oleh Shihao untuk menjadi seorang dewa yang kuat, karena jalan ini belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan di sini mereka sadar bahwasanya Xiao berniat untuk mencari jalan alternatif agar bisa mencapai seorang dewa immortal. 有人要尝试另类，竟让仙道花瓣。那是绝路。 Tapi anggota dari Istana Ilahi Kegelapan melihat bahwasanya usaha Xiao sepertinya akan sia-sia karena jalan yang telah dipilih oleh Xiao telah dianggap banyak orang sebagai jalan buntu. Singkat cerita, Xiao yang sedang melewati ujian pembakaran tubuhnya, tiba-tiba saja Xiao dihadapi oleh sesosok kabut, yang dimana kabut ini merupakan ujian kesesatan yang sebelumnya telah disinggung oleh Xuan Tian. Ujian kesesatan itu muncul di hadapan Xiao dengan ia mengeluarkan bentuk sebagai sebuah bola mata raksasa. Ia menyerang ke arah Xiao menggunakan sebuah serangan berupa petir kegelapan, yang tak disangka Xiao bisa menghentikannya dengan hanya satu jarinya saja. Dan setelah itu Xiao mengeluarkan sesosok seekor naga dan langsung memakan bola mata itu, membuat Xiao pun telah bisa melewati ujian kesesatan pertama, yaitu sebuah bola mata. Setelah Xiao berhasil menghancurkan bola mata itu, tiba-tiba saja muncul sebuah lentera yang berada di atas udara. Dan setelah itu Xiao juga merasakan adanya aura menyeramkan yang akan segera datang. Xiao pun berpikir apakah aura menyeramkan ini berasal dari penguasa utama yang berniat untuk menghabisi Xiao pada ujian kesesatan ini. Dan tidak lama kemudian pun muncul seseorang dari kabut berwarna hitam. Xiao bertanya kepada orang itu, siapa kau sebenarnya? Tetapi orang itu tidak menjawab Xiao, ia malah mengeluarkan senjatanya berupa senjata tombak. Xiao yang melihat senjata itu merasakan adanya aura kekuatan waktu dari senjata tersebut, yang artinya senjata itu memiliki umur yang sangat kuno, dan artinya orang ini juga berasal dari era kuno. Dan lalu pertarungan Xiao melawan sesosok kegelapan itu pun dimulai. Dalam pertarungan itu terjadi pertarungan yang sangat sengit sekali di antara mereka berdua. Seorang kegelapan itu bisa mengeluarkan MNS menyerang ke arah Xiao, yang untungnya Xiao dapat menghindarinya dan mereka berdua pun saling beradu senjata tombak. Dalam peraduan senjata mereka berdua, Xiao sangat tak menyangka jika penggelangan dari orang ini memiliki kekuatan yang sangat kuat, bahkan sampai membuat tangan Xiao berdarah karena tangannya yang berbenturan keras dengan senjata dari sesosok kegelapan tersebut. Tidak hanya tangannya Xiao, tetapi tangan dari seorang kegelapan ini juga mengeluarkan darah tetapi berwarna gelap. Xiao pun sadar bahwasanya makhluk ini bukanlah makhluk hidup.
Pertarungan yang lebih serius antara Shihao melawan sesosok kegelapan itu terus berlanjut, dengan di sini Shihao mengeluarkan teknik dari Kaisar Gunturnya dan juga sayap kunpeng. Tekniknya Shihao pun berhasil membuat sesosok kegelapan itu terjatuh. Tetapi tak disangka setelah orang kegelapan itu terjatuh, ia dapat bangkit kembali dan mengeluarkan teknik Kaisar Guntur sama seperti Shihao. Mereka berdua saling beradu kekuatan dari Kaisar Guntur dan hal ini sangat membuat Shihao kaget bagaimana bisa orang ini mengetahui teknik dari Kaisar Guntur juga. Untungnya peraduan dari serangan mereka berdua berhasil dimenangkan oleh Shihao, dengan Shihao yang mampu melemparkan tombaknya ke arah dari orang kegelapan itu sampai membuat tubuh dari orang itu pun tembus oleh tombaknya Shihao. Tetapi orang kegelapan itu masih bisa bertahan dan lalu pertarungan Shihao melawan orang kegelapan itu terus berlanjut, dengan Shihao menggunakan teknik dari sayap kumpengnya yang tak disangka di saat yang bersamaan orang itu juga bisa mengeluarkan sayap kumpeng. Lagi-lagi hal ini membuat Shihao sangat kaget dengan orang misterius ini karena tak menyangka bisa menguasai teknik dari sayap kumpeng. Namun Shihao tidak merasa takut dengan orang kegelapan ini. Shihao justru menantang kepada orang kegelapan ini teknik siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua, yaitu dengan Shihao menggabungkan teknik dari sayap kumpengnya dan juga Kaisar Guntur, membuat Shihao mengeluarkan serangan yang dahsyat ke arah dari orang misterius tersebut sampai membuat orang misterius itu terkena tombaknya Shihao dengan sangat kuat. Dan sekarang pun orang kegelapan itu telah berada di tangannya Shihao dan siap untuk dihabisi Shihao. 缩地成寸大神，三法，这是你学不来的。 Tetapi sebelum itu Shihao bertanya kepada orang tersebut siapa kau sebenarnya. Namun di saat itu tiba-tiba saja orang itu menunjukkan wajahnya yang mirip dengan Shihao. Hal ini pun membuat Shihao semakin marah dan bertanya lagi siapa kau sebenarnya. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja orang kegelapan itu berniat untuk merasuki Shihao dan merubah jalan berpikirnya Shihao menggunakan kekuatan kegelapannya, berusaha untuk mengambil alih otaknya Shihao. Untungnya di saat itu Shihao berhasil melawan balik dari orang kegelapan ini sampai membuat Shihao bisa mengalahkan orang kegelapan itu. Setelah Shihao berhasil melawan orang kegelapan itu, Shihao pun menghancurkan lentera api hitam milik dari orang kegelapan sebelumnya. Membuat pertarungan Shihao dalam ujian kesesatan pun akhirnya telah usai. Singkat cerita, setelah Shihao berhasil mengalahkan orang kegelapan sebelumnya, Shihao pun melanjutkan sistem pelatihannya yaitu pembakaran tubuh. Dengan di sini Shihao juga dibantu oleh Xuantian dengan menyembuhkan lukanya Shihao. Singkat cerita, Shihao pun sekarang telah menembus proses dari pembakaran tubuhnya sampai 1500 api pembakaran, yang dimana ini merupakan tahap pertengahan. Tinggal 1500 api lagi, maka Shihao telah berhasil menyempurnakan teknik pembakarannya, karena jalur pembakaran tubuhnya Shihao sampai ke proses 3000 pembakaran api, dan sekarang hanya tersisa setengahnya lagi. Tetapi untuk sekarang Shihao menunda latihannya karena Shihao sekarang berniat untuk mencari lagi tanaman obat. Xuantian memberikan informasi kepada Shihao bahwasannya adanya kebun obat rahasia, tetapi kebun obat itu sangat sulit sekali untuk dicari dan juga tempat itu merupakan tempat yang berbahaya. Tetapi Shihao sekarang tidak berniat untuk mengunjungi kebun obat tersebut, yang dimana Shihao sekarang justru berniat untuk menemui Lan Yingchen dan juga Luo Dao, yang dimana Shihao sebelumnya telah berjanji dengan Luo Dao dan juga Lan Yingchen kalau mereka berdua akan bertemu di kota Guaming ataupun kota Radian. Kita sebut saja dengan kota Radian. Singkat cerita, Shihao bersama Shibatian telah sampai di kota Radian. Shibatian menjelaskan kepada Shihao bahwasanya kota Radian ini terkenal sebagai kota yang besar karena banyak orang jenius yang berdatangan di kota Radian untuk melakukan jual beli, dari jual beli obat suci sampai ke jual beli informasi. Dan hal ini membuat kota Radian menjadi salah satu 10 kota besar yang berada di dunia dari Ancient Immortal.
Xiao tidak terlalu peduli dengan sejarah tersebut, asalkan dirinya bisa bertemu dengan Lan Yichen dan juga Luo Dao di kota ini, maka urusan Xiao telah usai. Namun di saat itu tiba-tiba saja Xiao didatangi oleh seorang penjual yang memuji keterampilan tulangnya Xiao yang sangat indah, dan ia menawarkan obat kepada Xiao untuk Xiao beli. Tetapi Xiao menjawab kalau ia tidak tertarik, dirinya justru sekarang berniat untuk membeli informasi dari si Lu Yi, yang dimana Xiao ingin mencari seseorang bernama Luo Dao dan juga Lan Yichen. Tetapi Lu Yi tiba-tiba saja menjadi sangat takut setelah mendengar kedua nama itu. Lu Yi menyuruh kepada Xiao untuk tidak menyebut nama Luo Dao dan juga Lan Yichen di kota ini karena akan terjadi masalah kepada Xiao jika orang lain mendengarnya. Namun di saat itu tiba-tiba saja Xiao bertemu dengan anggota dari Istana Abadi yang kebetulan lewat. Xiao pun mengambil kesempatan itu untuk menghajar mereka. Dan lalu Xiao pun kembali bertanya kepada Lu Yi mengenai Luo Dao dan juga Lan Yichen. Xiao berjanji bahwasanya ia akan melindungi Lu Yi jika Lu Yi mau memberikan informasi dari kedua orang tersebut. Lu Yi pun berani memberikan informasi kepada Xiao bahwasanya Lan Yichen telah diincar oleh kekuatan besar seperti Istana Ilahi Kegelapan dan juga Istana Abadi karena Lan Yichen yang telah berhasil menemukan sebuah harta legendaris. Mendengar hal itu pun membuat Xiao sangat marah karena ternyata harta legendarisnya berniat untuk direbut oleh orang lain. Singkat cerita, Lu Yi bersama Xiao pun mulai melakukan penjarahan kepada anggota-anggota yang berniat untuk mencuri hartanya Xiao, yang dimana Xiao melakukan pencurian balik kepada organisasi besar tersebut seperti mencuri dari tempat Istana Abadi, Istana Kegelapan Ilahi, dan juga banyak lagi. Bisa dibilang Xiao balas dendam kepada para anggota istana besar karena mereka yang telah berniat untuk mencuri harta karunnya Xiao. 不想混了是不是？得罪我们仙殿！ Singkat cerita, perjalanan Xiao pun sampai pada akhirnya bertemu dengan Luo Dao, yang dimana Luo Dao langsung meminta bantuan kepada Xiao kalau Lan Yichen sekarang telah diblokir di sebuah pegunungan silver karena Lan Yichen yang telah mendapatkan harta legendaris. Mendengar hal itu pun Xiao dengan segera bersama dengan Luo Dao dan juga Lu Yi pergi ke tempatnya Lan Yichen untuk menyelamatkan Lan Yichen. Dan setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Perfect World episode 162 bersambung. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Pada preview episode selanjutnya, kita diperlihatkan dengan adanya sebuah pegunungan besar, yang dimana pegunungan besar ini bernama Pegunungan Mountain Silver, dan tempat ini besoknya akan menjadi tempat pertempuran Xiao selanjutnya, yang pada episode besok Xiao akan bertarung melawan seorang wanita berambut hitam, yang dimana wanita ini berasal dari ras Kalajengking. Dan kenapa Xiao bertarung di sini? Karena Xiao ingin menyelamatkan Lan Yichen, yang dimana Lan Yichen sendiri telah diincar oleh banyak orang, terutama organisasi besar karena Lan Yichen yang telah mendapatkan sebuah harta, yang harta itu singkatnya merupakan sebuah daging unicorn. Jadinya pada episode selanjutnya Xiao akan bertarung melawan orang-orang kuat dari ras Kalajengking dan juga beberapa ras lainnya. Karena bisa dibilang juga Xiao sempat menyinggung orang-orang kuat karena Xiao yang telah menyerang Istana Abadi pada episode selanjutnya. Dan lalu kita juga diperlihatkan adanya Lan Yichen yang masih hidup, dengan di sini Lan Yichen yang mencoba untuk membantu Xiao menghadapi orang-orang yang berniat untuk merebut harta mereka. Dan pada saat pertarungan ini juga Xiao tampak telah menggunakan armor hitamnya, dan terjadilah pertarungan sengit dalam preview ini. Dan tidak hanya pertarungan itu, kita juga diperlihatkan adiknya Xiao yaitu Qin Hao yang tampak sedang berkultivasi. Tetapi pada adegan ini Qin Hao itu tidak membantu Xiao, yang dimana Qin Hao masih berada di tempat yang berbeda. Tetapi di lain sisi juga kita diperlihatkan dengan kemunculannya Si Yi, yang dimana Si Yi ini ternyata masih hidup. Padahal pada episode terdahulu kisaran episode 53 Si Yi itu telah berhasil ditewaskan oleh Xiao. Dan kenapa sekarang Si Yi masih hidup? Padahal Xiao sebelumnya telah menewaskan Si Yi dan juga mengambil mata pupil gandanya milik Si Yi. Dan sedikit spoiler, nantinya di masa depan nanti Xiao bersama Qin Hao dan juga Si Yi akan bekerja sama mereka bertiga untuk mengalahkan Ning Chuang. Jadi ditunggu saja untuk episode itu. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 是，他也会。缩地成寸大神。
三放，这是你学不来的。